masih bersama kami. Saya akan lanjutkan diskusi mengenai Ahok yang menuai badai, tetapi sebelumnya saya informasikan mengenai pesawat Garuda Indonesia Airlines G258 yang tergelincir di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Pesawat tergelincir ketika melakukan pendaratan. Pesawat Garuda Indonesia Airlines G258 dari Jakarta ke Yogyakarta tergelincir ketika mendarat di Bandara Adi Sucipto pukul 19.50 waktu Indonesia bagian Barat akibat hujan deras. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Seluruh penumpang dan kru pesawat dievakuasi oleh pihak bandara. Ada 12 ambulans yang dikerahkan untuk mengevakuasi penumpang yang kaget akibat peristiwa ini. Ketika kejadian, penumpang panik karena seluruh lampu dalam pesawat mati. Kita lanjutkan diskusi kita masih bersama Prof. Mahfud, kemudian Pak Ahyar, dan kita sudah bersama dengan Bang Sira Prayuna. Ini merupakan penasihat hukum dari kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Kita masih terus berupaya mencoba untuk mengklarifikasi apa sebenarnya bentuk bukti yang dijanjikan. Kita ke Pak Mahfud lagi. Pak Mahfud, ini merupakan kekecewaan besar terhadap PBNU yang kemudian disebut-sebut dan ketuanya diancam. Sebagai warga Nahdlatul Ulama, kira-kira untuk menunjukkan kekecewaan ini, apa kemudian yang semestinya dilakukan oleh struktural NU paling tidak? Oke, Bridgeta, saya hanya warga NU, bukan tokoh NU. Tokoh NU itu orang yang hebat-hebat di atas itu ya. Saya sekarang di NU strukturalnya itu adalah Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Itu strukturalnya. Kemudian saya diminta untuk menjadi Ketua Lembaga Bantuan Hukum oleh Kiai Akil Siraj. Saya menolak karena sibuk. Maka Pak Akil Siraj menyatakan, sudah Pak, jadi penasihat saja. Oke, saya siap kalau penasihat, kan tidak usah berkantor, saya bilang. Nah, sekarang saya bicara sebagai warga saja, gitu. Bahwa kalau Kiai Ma'ruf Amin dan NU serta kawan-kawan lain sudah memberi maaf, ya saya ikut saja memberi maaf, gitu. Karena yang urusan personal itu memang di NU tradisinya tidak bermusuhan kok, tradisinya itu berkawan, tradisinya di NU itu bergurau. Sesudah memberi maaf gitu, mari kita bergurau. Tetapi sebagai orang yang sangat concern pada penegakan hukum, itu di luar status saya sebagai orang NU, sebagai warga NU pinggiran, gitu, saya ingin mengatakan bahwa situ sudah terjadi kejahatan dalam bentuk delik formal. Dia sudah melakukan penyadapan menurut penafsiran yang sangat hampir pasti dinyatakan sendiri oleh pelaku. Itu delik formal. Dia menyatakan sudah punya bukti pembicaraan jam sekian, dan macam-macam. Apalagi sampai menista Kiai Ma'ruf Amin menyembunyikan identitas. Identitas apa yang disembunyikan? Tidak ada di situ. Dia ya Ketua Majelis Ulama, diundang kan tidak harus bercerita kalau dia mantan Wapres. Baik. Seumpama mantan Wapres pun apa salahnya memberi kesaksian? Kan begitu. Baik. Nah, itu saja dari saya. Ya. Baik. Kita sudah terhubung dengan Bang Sira Prayuna. Bang Sira, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya masih bersama dengan Prof. Mahfud dan Pak Ahyar. Bang Sira. Assalamualaikum Prof. Mahfud, Pak Ahyar. Ya, Bang Sira, ini kemudian kami bertanya-tanya. Di salah satu akun Twitter media sudah mengatakan bahwa salah satu kuasa hukum menyatakan dalam 1-2 hari akan membuka seluruh transkrip. Nah, apa benar ini bukti transkrip percakapan telepon itu ada? Ya, saya kira gini, saya harus menjelaskan bagaimana konstruksi dari alur proses persidangan sehingga sampai pada cerita yang sekarang berkembang menjadi diskursus publik itu. Pertama bahwa saya ingin memenggal saja yang saya pahami dalam proses persidangan kemarin itu adalah bahwa ketika penasihat salah satu tim penasihat hukum kami Pak Ampri Jemaat menanyakan dalam pendalaman pertanyaan kepada Kiai Sepuh kita yang kita hormati, yang kita muliakan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin,
bahwa pada saat adanya pertanyaan apakah beliau pernah menerima seorang tamu bersilaturahmi salah satu pasangan calon, beliau tentu menyampaikan dengan diperlihatkan sebuah foto, dan beliau menyampaikan bahwa betul bahwa ada pertemuan yang menerima adalah Ketua Umum PBNU dan saya berada di lantai 4 diminta untuk mendampingi. Nah, dalam konteks pertanyaan itulah kemudian dibenarkan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan selanjutnya ada pertanyaan lanjutan yang kemudian sampai pada pertanyaan itu, apakah saudara saksi pernah berkomunikasi dengan Pak SBY, kemudian nanti diperlihatkan ada satu bukti. Nah, bukti ini harus dimaknai luas, tidak hanya dimaknai sebagaimana yang berkembang sekarang ini, bahwa apakah kami memiliki bukti rekaman percakapan, bukti rekaman penyadapan, transkrip percakapan, yaitu nanti akan dibeberkan oleh salah seorang tim penasihat hukum kami, yaitu Pak Hampri Jemaat, saya kira begitu. Bang, kemudian yang menjadi pertanyaan banyak orang ketika disampaikan bahwa itu merupakan rekaman telepon tadi di awal. Kemudian ketika ini sudah dikaitkan dengan penyadapan, berubah lagi pendapatnya bahwa bukti itu bisa banyak. Bisa juga itu merupakan rekaman pembicaraan, bisa juga itu merupakan saksi, dan ada bukti-bukti lain yang dimungkinkan untuk dihadirkan. Tetapi ketika di awal disampaikan 10, lebih 51, dan itu dikatakan melalui percakapan telepon, dan kita punya buktinya, benar itu merupakan transkrip percakapan hasil penyadapan? Ya, saya kira bukti yang dimaksud oleh Pak Hampri itu kan dalam makna yang luas gitu ya kan. Untuk itu apakah apa yang kemudian berkembang di luar, apakah bukti percakapan, apakah bukti hasil transkrip rekaman, apakah bukti transkrip penyadapan, ya nanti akan kita lihat jika ada kepentingannya untuk diminta digelar di hadapan persidangan seperti itu. Yang kemudian juga menjadi pertanyaan, kan dalam proses persidangan sedang berjalan. Yang kemudian juga menjadi kalau ini ditarik diskursus ini keluar. Iya, Bang Sira. Halo. Iya. Iya. Silakan dilanjutkan. Iya, kalau persoalan ini persoalan ini ditarik pada satu diskursus publik di luar, maka persidangan itu nanti akan jadi bias. Untuk itu, maka jika itu nanti dipentingkan, bukti apa yang sesungguhnya dimiliki oleh penasihat hukum nanti akan kita gelar. Kalau misalnya itu nanti Pak Hampri akan menggelar itu dengan memberikan satu konstruksi yang baik, saya kira di hadapan majelis hakim dan semua pihak itu loh. Iya, Bang Sira, apa kemudian yang menjadi relevansi sehingga itu harus ditanyakan? Ketika hanya berupa pertemuan, ketika kemudian hanya menelpon, ini menjadi pertanyaan banyak orang. Apa relevansinya sehingga harus ditanyakan berkali-kali dan bahkan berkesan ada ancaman terhadap Ketua MUI ini? Saya kira saya ingin membantah bahwa tidak ada sedikit pun ancaman kepada beliau Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahwa kami menyadari betul bahwa beliau adalah seorang tokoh bangsa, beliau adalah Ketua Umum MUI, beliau adalah Rais Am PBNU, beliau adalah orang tua kita semua. Jadi tidak mungkin dan sangat bodoh kalau kami mengancam-ancam beliau, karena kami tahu betul bagaimana beliau bagian NU ini adalah bagian dari pendiri Republik ini. NU adalah penjaga dari keberagaman, pluralisme. Saya kira apa yang dikemukakan oleh beberapa pihak di berbagai ruang publik itu adalah saya kira jauh dari apa yang tersirat maupun tersurat dalam hati dan pikiran Pak Basuki Cahayapurnama. Dan jelas bahwa Pak Basuki Cahayapurnama sudah menyampaikan permohonan maaf beliau, kemudian sudah juga mengklarifikasi bahwa tidak akan mengajukan laporan polisi atas keterangan yang
yang di bawah sumpah yang mengandung unsur kebohongan, karena kami melihat, mendengarkan secara baik dan seksama selama Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin memberikan keterangan. Beliau memberikan keterangan dengan sangat baik, dengan sabar, dengan menjawab berbagai pertanyaan yang ditanyakan baik oleh pihak majelis hakim, jaksa maupun penasihat hukum, dalam kerangka untuk memberikan satu konstruksi gambaran terhadap peristiwa hukum yang terjadi yang dituduhkan pada diri Pak Basuki Cahayapurnama. Dan saya kira kalau melihat ya, Bang Sira, mohon maaf saya putus. Ini ada yang kemudian menarik ketika Ahok awalnya menyampaikan buat apa minta maaf, tetapi 1 jam kemudian ketika sudah mulai ramai di media sosial mengenai kecaman apa yang disampaikan oleh Ahok, akhirnya ia meminta maaf. Apakah ada kemudian saran dari penasihat hukum untuk meminta maaf? Saya kira tidak, bahwa tidak ada yang salah kalau beliau harus meminta maaf kepada kiai sepuh kita yang kita hormati, yang kita sangat junjung tinggi, muliakan gitu loh. Nah, artinya bahwa apa yang dilakukan Pak Ahok sebagai niat tulus beliau di dalam cara mengekspresikan satu persoalan yang dihadapi pada saat persidangan itu, dan itu saya kira kita lihat bagaimana ke depan supaya pola hubungan, pola relasi atau komunikasi yang terjalin antara kaum Nahdiyin, PBNU dengan dengan Pak Basuki Cahayapurnama ini bisa berjalan baik gitu loh. Ya, kita coba sama-sama ikuti bagaimana kemudian petikan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok ketika persidangan yang menurut banyak orang ini merupakan ancaman. Saya berterima kasih, ngotot depan hakim bahwa saudara saksi tidak berbohong. Nah, ini alat ini banyak pernyataan tidak berbohong, kami akan proses secara hukum saudara saksi untuk bisa membuktikan bahwa kami mempunyai data yang sangat lengkap. Termasuk tadi dianggap quorum, saya keberatan. Tidak bisa quorum dan penegak organisasi seorangnya cukup. Kita semua ngerti apa paripurna, apa arti quorum, tidak bisa diwakilkan. Saya ada anggaran dasar, ada semua petunjuk, dan saya kenapa agak keberatan, karena hampir semua saksi pelapor saya selalu mengatakan jumlah orangnya tidak quorum, dianggap quorum mewakili. Semua kumpul WA grup rapatnya sama. Ini namanya mempermainkan hak orang. Dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Saya harus tanya kepada Prof. Mahfud MD, benar ada hak yang dizalimi, Prof? Begini, saya kembali tadi yang dibilang Pak Sira Prayudha itu mengatakan ya tidak ada tidak benar gitu menyalahkan Ma'ruf Amin dan sebagainya. Saya kira rekaman itu berbicara, dan ralat bahwa tidak bermaksud menghina atau menghardik Kiai Ma'ruf Amin itu kan baru dikeluarkan tadi sesudah sejak kemarin sore sampai tadi tengah malam sampai pagi orang NU beraksi di berbagai daerah. Baru dibuat klarifikasi. Padahal klarifikasinya tidak sesuai dengan transkrip persidangan yang Anda siarkan berkali-kali tadi. Nah, oleh sebab itu, begini saya kira mungkin betul ya Pak SBY itu menelpon dan berbicara soal fatwa atau apa, mungkin betul. Tetapi satu, itu tetap tidak boleh disadap dan itu bukan pelanggaran pidana. Kalau itu dianggap tidak pantas secara politik atau tidak diterima secara politik, itu bukan di persidangan tempat membelejetnya. Itu di opini publik aja, nulis di koran, konferensi pers dan sebagainya. Kalau di persidangan fokus bagaimana keluarnya fatwa itu, kan begitu, karena dia diundang untuk itu. Dan apa kaitannya dengan ajaran agama, kan begitu. Nah, oleh sebab itu ya kita berharaplah penegakan hukum ke depan ini tidak main-main. Karena selalu saya ingatkan, kalau hukum dibuat main-main, nanti gampang pecahnya dan hancurnya bangsa ini. Itu aja. Saya tidak mendengar tadi penjelasan Pak Prayudha, karena ini di suaranya di telinga saya yang Pak Prayudha itu double, sehingga saya tidak bisa mendengar. Tapi itu tanggapan umum saya. Bang Sira, silakan tanggapan Bang Sira. Iya. Saya nggak dengar ya.
Saya nggak mendengar sama sekali. Ya, tadi Prof. Mahfud mengatakan bahwa klarifikasi yang dilakukan itu sebenarnya terlambat dan tidak sesuai dengan transkrip yang ada, termasuk yang baru saja Bang Sira sampaikan. Dan tidak semestinya itu kemudian disampaikan di persidangan, karena ranah politik, dan lebih baik kalau itu disampaikan di opini publik, termasuk semestinya hal itu disampaikan ketika di persidangan adalah mengulik bagaimana kemudian fatwa itu bisa keluar. Iya, saya kira kalau dilihat dari proses jalannya persidangan, kita tentu memulai dari pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pertama adalah bagaimana sesungguhnya MUI di dalam merumuskan dasar-dasar untuk merumuskan sikap dan pendapat keagamaannya. Alasan-alasannya, latar belakangnya kita minta untuk penjelasan dari Kiai Ma'ruf Amin, dan beliau menjelaskan secara gamblang itu baik mengenai bahwa prosesnya, baik mengenai aturan-aturannya, kemudian baik mengenai bagaimana mekanisme dan prosedur yang berjalan di MUI itu sendiri. Dan konteks itu dijelaskan dengan baik, termasuk soal penafsiran Al-Maidah 51, kemudian terjemahannya beliau justru membatasi soal penafsiran dan terjemahan itu karena beliau tidak dalam kedudukan sebagai ahli di dalam persidangan itu, meskipun beliau sangat-sangat ahli, orang publik, masyarakat bangsa Indonesia tahu betul bahwa beliau adalah salah seorang ahli agama yang kita hormati, segani di bangsa ini. Nah, tapi dalam konteks persidangan bahwa beliau begitu gamblang menjelaskan secara baik dengan sabar, saya kira ini menjadi satu forum yang bagus dalam rangka untuk memperkaya perspektif kita, untuk memperkuat apa yang menjadi titik terang untuk bisa kita lihat unsur-unsur kebenaran material bisa kita ungkap di dalam proses persidangan Bang Sira, itu. yang kemudian jadi pertanyaan banyak orang ketika ditanya dari mana sih bisa dapat data itu, disampaikan dari Tuhan. Siapa Tuhannya, Bang Sira? Tuhan. Iya, sempat beredar informasi bahwa ketika ditanya dari mana data kemudian 1051 yang beredar, yang kemudian ditanyakan di persidangan, sempat dijawab dari Tuhan. Nah, siapa kemudian Tuhannya? Siapa yang menjawab dari Tuhan? Beredar banyak informasi seperti itu kemudian di media sosial, Bang Sira. Mungkin ini kita juga perlu tahu data dari mana kemudian yang didapat dari kuasa hukum ketika transkrip itu kemudian yang muncul. Mengatakan masa seorang pengacara akan menjawab bahwa ini kami dapat informasi, kami dapat data, kami dapat ini dari Tuhan. Kan tidak seperti itu, bahwa ada berita yang di-quote oleh kita, oleh Pak Hampri untuk menanyakan, meminta penjelasan terkait dengan berita itu gitu loh, yang sudah lama gitu. Tapi dapatnya dari mana sih Pak data itu, Pak? Ingin kita minta penjelasan terkait. Loh, itu kan berita yang sudah ada lama ya. Data transkripnya Pak yang 1051 itu, Pak? Saya kan tadi mengatakan bukti yang dimaksud itu harus dimaknai secara luas gitu loh. Ketika orang pun orang siapa kemudian Pak, ataupun ketika rekaman dari pihak manakah Pak? Sebentar, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Kami sudah menjelaskan makna bukti yang disampaikan oleh Pak Hampri di dalam proses persidangan itu jangan dimaknai secara sempit, tapi makna bukti itu luas gitu loh. Tetapi kami ingin menjelaskan bahwa kami tidak memiliki bukti untuk transkrip pembicaraan, transkrip rekaman, atau transkrip penyadapan dan sebagainya, karena kita tahu untuk melakukan hal-hal yang kayak gitu, ini pengacara yang bukan tidak mengerti dan memahami itu gitu loh. Tetapi ada bukti tentu yang dimiliki oleh tim PH yang bisa nanti jika dibutuhkan itu akan bisa menjadi jelas. Gitu. Baik, Pak Ahyar. Ini ketika kemudian ditanyakan berkali-kali dan tadi Prof. Mahfud mengatakan bahwa ini seperti seolah mengintimidasi. Apakah dalam acara pidana diperbolehkan penasihat hukum bertanya hingga seolah-olah menyudutkan saksi, Pak? Pak Ahyar? Kita terputus.
dengan Pak Ahyar, pakar pidana dari Universitas Indonesia. Prof Mahfud, terakhir mungkin mengenai kasus ini. Apa tanggapan Prof Mahfud sebagai warga Nahdlatul Ulama dan juga Hakim Mahkamah Konstitusi di periode 2008-2013 mengenai kutipan 10-16 yang disampaikan dalam persidangan? Ya, saya kira fokus kita berikutnya sudahlah serahkan ke pengadilan soal persidangan atau pemeriksaan penistaan agama itu. Sekarang fokuskan ke soal baru, bagaimana sebuah penyadapan oleh tim hukum resmi gitu, atau informasi yang dikatanya rinci dan sebagainya dan sudah menyebut nama jamnya itu dibongkar agar tidak diulangi lagi oleh orang dengan cara sembarang menyadap. Yang pengadilan biar jalan, tetapi yang ini tindak pidana serius ini 15 tahun. Kalau penistaan itu kan 4 tahun atau 5 tahun ya. Hukum ini 15 tahun menurut Undang-Undang Telekomunikasi atau 10 tahun menurut Undang-Undang ITE. Baik. Tetapi yang sejauh menyangkut tersinggungnya orang NU terhadap sikap pada Kiai Ma'ruf Amin, saya ikut sami'na wa ata'na terhadap PBNU yang sudah memaafkan. Mari kita maafkan urusan penghardikan kepada Kiai Ma'ruf Amin. Tapi hukum yang menyangkut kejahatan melawan negara, bukan melawan Ma'ruf Amin, bukan melawan SBY, melawan hukum negara, itu harus ditegakkan kalau negara ini mau baik. Baik. Itu Mas Ira, terakhir. Kita dan salam. Bang Sira, silakan. Halo. Silakan terakhir yang mau disampaikan Bang Sira. Ya, apa pertanyaannya? Halo. Mengenai kasus ini, apa kemudian yang akan dilakukan oleh kuasa hukum dari Ahok? Apakah kemudian dalam 1-2 hari ke depan akan membuka transkrip atau seperti apa? Ya, saya kira kami fokus pada persidangan berikutnya untuk memeriksa mendalami keterangan saksi-saksi sesuai dengan jadwal persidangan pada minggu yang akan datang. Itu akan memeriksa 2 saksi yang belum sempat diperiksa kemarin. Seperti itu. Baik, Bang Sira Rayuna, terima kasih. Kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama sudah bergabung bersama kami. Prof Mahfud MD, terima kasih. Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013, dan kami juga tadi sudah terhubung dengan Pak Ahyar. Beliau adalah pakar pidana dari Universitas Indonesia. Paling tidak ini berupaya untuk mengklarifikasi informasi yang beredar di media sosial yang kemudian dimungkinkan simpang siur dan belum jelas. Nah, di sini kami mencoba untuk menjelaskan bagaimana kemudian duduk persoalannya, termasuk unsur-unsur hukum yang kemudian ada dalam kejadian ini. Kita sesaat lagi masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.